siap diperiksa jika memang kesaksian saya dibutuhkan. Saya juga siap, Mas Satria. Ya, makasih dokter, Suster Sekar, karena sudah bersedia untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi sayangnya, kasus ini nggak bisa kita tindak lanjuti. Kita nggak bisa melakukan penyelidikan. Karena kalian dengar sendiri kan, suami korban nggak mau jenazah istrinya untuk diotopsi. Kalau menurut aku sih ada kemungkinan dokter sama susternya itu malpraktik. Soalnya tadi kan katanya mati lampu ya. Bisa aja suster Tekar itu ceroboh, terus nggak sengaja nusuk punggungnya Susan pakai pisau bedah, ya kan? Bel, jangan jadi provokator dan ngomong sembarangan kayak gini. Kamu nggak tahu apa-apa. Bahkan kamu nggak ada di lokasi. Kamu nggak tahu gimana proses lahirannya. Kamu tahu kalau kamu jadi provokator dan mengada kayak gini, kamu bisa berurusan sama hukum. Ya ampun Satria, santai aja kali. Aku kan cuma berpendapat, ini opini aku. Kalau nggak diterima juga, ya nggak apa-apa kok. Sat, udah cukup. Seharusnya kalau Bella ngasih pendapat itu, ya kamu denger dong. Jangan dikit-dikit Bella dibilang provokator. Tolong, kali aja bener loh. Masukannya si Bella itu masuk akal. Coba deh kamu pikirin. Seharusnya mama jadi orang tua cukup pintar untuk tahu mana masukan yang benar, mana yang menghasut. Aku pikir mama ngerti. Siapa kamu? Bu Susan! Diana, kamu kenapa? Kok airnya sampai tumpah kayak gitu sih? Teriakan kamu sampai kedengaran ke kamar tahu? Saya tadi lagi masak air terus airnya pancinya jatuh. Lain kali kamu hati-hati ya. Iya baik Pak. Pak, kayaknya dia haus deh. Biar saya gendong aja. Susan? Sepertinya Diana punya jiwa keibuan, lembut, tulus, dan penuh rasa kasih sayang yang dulu dimiliki Susan. Gua heran nih, pemakaman sepi amat, kagak ada tetangganya apa ya? Apa dia hidup di hutan? Bang, pemakamannya sepi, nggak ada tetangga yang datang. Itu karena Pak Heru itu ngelarang mereka datang. Saya bingung deh, kenapa ya sikapnya Pak Heru kayak gitu? Jangan-jangan itu suaminya udah kagak cinta lagi sama bininya. Dia kan punya pembantu, udah cantik, muda lagi. Lu tahu sendiri, laki-laki zaman now bisa dia kesengsem tuh. Bang, jangan gosip kayak gitu mulutnya ih. Nanti kalau salah-salah ngomong bisa jadi fitnah. Lagian kalau saya lihat-lihat ya Bang, Pak Heru tuh kelihatannya cinta mati kok sama istrinya. Nggak mungkin lah dia kayak gitu. Lu kagak percaya sama gua. Gua kan laki-laki zaman, udah segala zaman gua alamin. Mana bisa sih laki-laki hidup sendirian, punya bayi lagi. Lu percaya deh sama gua. Mandinya udah ya. Sekarang bobo gantengnya. Ganteng banget. Gantengnya. Bobo ya.
Aduh, maaf Pak, saya nggak lihat. Nggak apa-apa. Aku cuma mau mindahin anakku ke tempat tidurnya. Iya. Sayang. 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 Mulai hari ini, aku mau kasih nama dia Rafa Anugrah. Gimana? Bagus kan? Bagus Pak namanya. Oh sayang. Rafa, sekarang kamu bobo lagi ya. Tidur yang nyenyak. Diana, makasih ya. Kamu udah mau mengurus anakku. Aku nggak tahu gimana jadinya aku dan anakku kalau kamu nggak ada. Bapak nggak perlu terima kasih sama saya. Saya udah anggap Rafa seperti anak sendiri, Pak. Diana, kamu mau kan jadi ibu dari anakku? Diana, aku sadar aku nggak bisa sepenuhnya menjaga dan merawat anakku sendirian. Dan aku lihat kalau kamu tuh tulus dan sayang sama anakku. Kamu mau kan nikah sama aku? Hari ini juga aku ingin nikahin kamu. Iya, Pak. Sekarang kamu udah sah jadi istri aku. Aku seneng banget deh, Mas. Masih nggak nyangka juga sekarang aku bisa jadi istri kamu. Sekalipun aku nggak... Sebentar ya. Aku mau minum dulu di dapur. Iya, Mas. Sekian lama, akhirnya aku bisa jadi nyonya di rumah ini. Dan malam ini akan aku pastikan jadi malam pertama yang indah. Aku akan buat Heru benar-benar jatuh cinta padaku dan melupakan Susan selamanya. Aku gak salah lihat kan? Itu tadi... Aku harus sembunyikan pajangan rusa ini. Biar gak ada yang tahu kalau pajangan ini aku gunakan agar si Susan ketusuk.
Lihat tuh Bu, bisa-bisanya istri baru meninggal masa langsung nikah lagi, mana sama pembantu lagi. Iya tuh, mana kuburan istrinya belum juga kering. Dasar laki-laki. Mas, jahat banget sih ibu-ibu itu. Emang salah ya kamu nikahin aku? Aku kan bukan pelakor, Mas. Aku kan dinikahin kamu setelah Bu Susan gak ada. Kamu tenang aja, biar aku ngomong sama mereka. Sekarang kamu masuk, ya. Ibu-ibu, jangan pernah ngomong sembarangan. Diana itu nggak seperti yang kalian pikir. Saya yang mau nikahin dia. Jadi siapapun yang menghina dia, berurusan sama saya. Dibilangin ngeyel. Mbak, udah Mbak. Jangan pada ribut di depan sini. Gak enak Mbak diliatin orang. Ngapain kamu di sini? Hah? Gara-gara kamu istri saya meninggal. Pak, jangan sembarangan ngomong ya. Saya sama sekali gak ada hubungannya sama meninggalnya istri Bapak. Alah, udah. Kamu nggak usah banyak ngomong. Sekarang kamu pergi dari sini. Udah bubar. Yuk. Udah ngusir-ngusir. Gedek gue ngeliat orangnya laki berani sama perempuan. Gua sentil kupingnya biar menyong. Aduh. Emang gila tuh laki. Kebangetannya parah. Masa bininya baru meninggal, udah nikah lagi sama pembantu. Terus enaknya lagi nuduh-nuduh lu. Wah, bener kan kata gua? Mana tahan dia jadi duda lama-lama. Juga heran Bang, kok bisa ya Pak Heru nikah lagi secepat itu? Alah, soal laki-laki. Nih, lu nanya nih. Semua laki-laki di dunia ini sama. Kecuali gue. Enak aja. Satria beda ya Bang ya? Tah lu belain lagi Satria. Ntar kalau udah kesel sama dia baru. Bener bang kata abang. Di Satria rese gini. Makanya kalau dibilangin tuh dengerin. Bang, gak usah dibahas Bang, nanti saya pusing mikirinnya. Saya jadi kepikiran. Sekarang kamu kenapa geleng-geleng kepala? Aduh. Ini Mas Satria, saya tiba-tiba pusing kepalanya. Modus. Pusing? Jangan-jangan kamu sakit. Udah yuk naik, aku anterin pulang. Gak usah. Saya bisa kok jalan kaki atau pesan ojek. Jangan, Sekar. Barusannya kamu udah pusing, udah geleng-geleng kepala sendiri. Habis ini kamu kejang-kejang. Kamu pingsan, terus mulutnya keluar busa. Terus gak ada yang nolongin tuh, gak ada orang sama sekali, gak ada yang bisa nolongin kamu. Bilang aja Bang pengen nganterin. Ya udah, makanya ayo naik. Udah. Modus. Yuk. Ya berdua aja. Gua dilupain, ditinggalin gitu aja. Kan jadi kambing conge. Kerjain. Mendadak sih. Oh, modus kan. Bilang aja kok pengen deket-deket sama saya biar pengen nempel-nempelin kan. Sumpah enggak, ini tadi mendadak Berantem lu sendiri, sama dia berdua. mau ngerem, Berantem ya, yang lama. Aku gas Biar deh. gua girang Dia lihat malah ya. ngerem. Duh, berisik banget sih. Bari itu rewel mulu dari tadi. Mana aku harus jadi istri yang baik lagi di depan Mas Heru. Terus banget sih hidup aku. Mana malam pertama kemarin gagal lagi gara-gara jagain bayi itu. Pokoknya malam ini jangan sampai gagal gara-gara harus jagain bayi itu.